warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Maulana Yusuf dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang C++ ke level 5. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang konsep OOP, itu ada kelas, objek, dan manfaat OOP. Kelas dan metode itu membuat kelas dengan atribut, konstruktor, dan metode. Objek membuat instance dan mengakses atribut atau metode. Lalu ada organisasi kode memisahkan file.hpp dan sheet.cpp. Lalu ada inheritance, dasar pewarisan antar kelas. Selanjutnya ada konsep OOP. Yang pertama ada konsep OOP. Itu ada kelas, objek, dan manfaat OOP. OOP, Object Oriented Programming, adalah cara menulis program dengan memodelkan masalah sebagai kumpulan objek yang nilainya yang saling berinteraksi, bukan sekedar deretan fungsi dan variabel lepas. Di C++, konsep inti OOP yang paling dasar adalah kelas dan objek. Lalu dari sana muncul berbagai manfaat seperti kode lebih mudah diatur, digunakan ulang, dan dirawat. Kelas adalah blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Di dalam kelas terdapat atribut, data member, variabel yang menyimpan data milik objek. Selanjutnya ada method atau member function, itu adalah fungsi yang mendeskripsikan perilaku atau aksi objek. Selanjutnya ada objek, adalah instance atau class, yaitu benda nyata yang dibuat berdasarkan blueprint tersebut. Satu kelas bisa dipakai untuk membuat banyak objek yang masing-masing punya data sendiri, tetapi perilakunya masih sama. Lanjut, ada manfaat OOP. Beberapa manfaat utama OOP menurut materi standar dan praktik industri itu ada modular dan terstruktur. Program dipecah menjadi kelas, objek, atau objek yang jelas tergantung jawabnya, sehingga lebih mudah dipahami dan dikelola. Selanjutnya ada reuse atau kode dapat digunakan ulang. Kelas yang sudah dibuat dapat digunakan kembali di program lain atau diperluas, misalnya dengan inheritance, tanpa menulis ulang dari nol. Lalu mudah dirawat dan dikembangkan. Perubahan biasanya cukup dilakukan di kelas tertentu tanpa merusak bagian lain, sehingga maintenance dan pengembangan fitur baru lebih aman. Selanjutnya, organisasi kode memisahkan file HPP dan CPP. Dalam OOP, C++, kelas dan fungsinya biasanya dipisah ke file header atau HPP untuk deklarasi dan file sumber CPP untuk implementasi, lalu digunakan dari main CPP. Pendekatan ini membuat kode lebih rapi, mudah di-maintain, dan memudahkan reuse di proyek lain. Konsep pemisahan HPP dan CPP itu ada HPP header berisi definisi kelas, atribut, dan deklarasi metode, tanpa logika detail fungsi yang lebih panjang. .cpp atau source berisi implementasi, metode, kelas, isi fungsi, dan bisa juga berisi main. Main CPP cukup pagar include mahasiswa.hpp untuk mengenal kelas dan memakainya sebagai tipe data. Selanjutnya ada inheritance, dasar pewarisan antar kelas. Inheritance atau pewarisan adalah mekanisme OOP di mana kelas, turunan, child atau derived mewarisi atribut dan metode dari kelas induk, parent atau base sehingga kode dapat digunakan ulang dan lebih terstruktur. Kelas turunan boleh menambah perilaku baru atau memodifikasi perilaku yang diwarisi dari induknya. Konsep inheritance sebagai yang singkat itu kelas induk berisi atribut dan metode umum, misalnya nama, info dalam kurung untuk semua hewan. Lalu kelas turunan adalah versi khusus dari induk, misalnya kucing adalah hewan sehingga otomatis punya nama dan info, lalu menambah metode khusus seperti suara. Di C++ dasar, penulisan bentuknya kelas kucing
titik 2 publik hewan dalam kurung kurawal bla 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 yang berarti kucing mewarisi secara publik dari hewan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dari PPT. Kita lanjut ke program-program. Ada program-programnya di tugas 12. Yang pertama kan kita ada penjelasan dari kelas dan objek dulu. Nah, di sini ada kelas mahasiswa, itu blueprint untuk objek mahasiswa. Di sini kita bikin kelas mahasiswa, untuk awal public. Ini ada atribut, data member, string nama, integer umur. Nah, untuk string itu namanya kan kita pakai bukan huruf, tapi huruf. Huruf ya benar. Dan integer untuk angka. Lalu ada metode itu member function atau fungsi member. Itu ada tampilkan info. Ini ada nama itu dari variabel nama tadi, dari atribut dan umur itu dari atribut umur. Lalu ada in-nya, ini membuat objek dari kelas mahasiswa. Mahasiswa M1 titik koma objek sebagai objek pertama. Lalu ada mahasiswa M2 titik koma sebagai objek kedua. Lalu kita mengisi data objek M1. Misalkan M1 namanya itu adalah Andi dan M1 umurnya 20. Lalu mengisi data objek M2. Misalkan M2 namanya Budi, M2 umurnya 22. Lalu kita memanggil metode untuk masing-masing objek. Ini ada code data mahasiswa 1 itu M1. Lalu tampilkan fungsi, tampilkan menu. Lalu untuk mahasiswa 2 M2 tampilkan info. Lalu returnnya 0. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Data mahasiswa 1 Andi, namanya Andi, umurnya 20 tahun. Data mahasiswa 2 namanya Budi dan umurnya 22 tahun. Nah, di sini kan kita bikin kelasnya dulu, pertama mahasiswa. Lalu ini ada publiknya nih. Pertama kita bikin atributnya dulu, data membernya dulu, itu ada nama dan umur. Lalu bikin metodenya, member functionnya, itu ada nama dan umurnya dikeluarin dari variabel dari kelas si atribut. Jadi kita panggil di main semua, menggunakan objek, membuat objek dari kelas mahasiswa. Itu ada M1 dan M2. M1 sebagai objek pertama dan M2 sebagai objek kedua. Lalu mengisi data objek di M1 dengan menggabungkan dari M1 dengan menggabungkan deklarasian dari objek dan deklarasian dari atribut. Itu M1 titik M1 titik nama untuk nama dan M1 titik umur untuk umur. Jadi mahasiswa ke-1 dan untuk mahasiswa kedua M2 titik nama untuk nama mahasiswa kedua dan M2 titik umur untuk umur mahasiswa kedua. Lalu selanjutnya ini sudah terisi datanya, kita panggil ada fungsi tampilkan info untuk kita keluarkan, untuk kita tampilkan. Selanjutnya kita memisahkan kan kita sudah membuat kelas dengan atribut dan metode, lalu membuat instance dan mengakses atribut atau metode. Selanjutnya adalah memisahkan file HPP dan CPP. Tadi kan di sini sudah ada program dari info mahasiswa. Di sini udah ada juga nih pendeklarasian awal untuk HPP dari program tadi.
itu ada kelas mahasiswa, terus publiknya itu ada atribut publiknya, itu ada nama dan umur. Lalu ada konstruktor default, itu ada mahasiswa. Lalu ada konstruktor dengan parameter, itu ada mahasiswa, nama awal, umur awal. Lalu metode untuk menampilkan info. Nah, ini ada fungsi tampilkan info. Ini untuk HPP, hanya pendeklarasian dari fungsi dan kelas dan lain-lain. Selanjutnya di mahasiswa.cpp ini kita bikin badan dari si fungsi-fungsi yang sudah kita deklarasikan tadi. Oke. Lalu ada penjelasan dari inheritance atau pewarisan antar kelas. Ini sudah ada kelas induk. Yang pertama kita bikin dulu kelas induknya, itu ada hewan. Lalu protected untuk bisa diakses oleh kelas ini dan kelas turunan. Ini ada nama. Lalu untuk public, konstruktor mengisi nama hewan. Hewan ini string nama hewan, nama sama dengan nama hewan. Dan metode umum untuk semua hewan. Lalu untuk kelas turunannya, kucing mewarisi dari hewan dengan pewarisan publik. Kelas kucing, titik 2 publik hewan. Berarti ini kucing mewarisi dari hewan dengan pewarisan publik. Publik dengan konstruktor, kucing meneruskan nama ke konstruktor hewan atau induk. Kucing constring nama kucing, hewan nama kucing memanggil konstruktor kelas induk. Lalu metode khusus yang hanya dimiliki kucing, suara misalkan mengeong, meong. Lalu inmain-nya membuat objek dari kelas induk hewan, hewan umum. Info memanggil metode dari kelas induk. Lalu membuat objek dari kelas turunan, misalkan kucing Kak Milo, namanya adalah Milo. Lalu bisa memakai metode yang diwarisi dari hewan, K-info untuk metode dari kelas induk, dan memakai metode khusus milik kucing, K-suara metode dari kelas turunan. Di sini kucing tidak perlu mendefinisikan ulang atribut, nama dan metode info karena semuanya sudah diwarisi dari hewan. Ini menunjukkan bagaimana inheritance mengurangi duplikasi kode dan membuat hierarki kelas lebih jelas. Antara bisa mengembangkan contoh ini dengan menambah kelas turunan lain seperti anjing yang juga mewarisi hewan dan memiliki metode suara berbeda. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini di C++ level 5. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang bagus. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.